Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Saiful Salam, dan salam berlimpah dari saya. Sahabat, tahukah Anda kunci bersedekah yang benar dan bisa membuat Anda berlimpah? Tonton terus video ini sampai habis. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silakan Anda subscribe agar Anda bisa dapatkan materi-materi terbaru dari saya. Baik, sahabat. Jadi pada dasarnya adalah semua orang sudah mengamini atau setuju bahwa sedekah itu bisa membuat kita berlimpah, ya, bahkan bisa menjadikan diri kita magnet uang. Nah, ini yang akan saya bahas. Tetapi yang saya bahas tidaklah sedekah seperti yang biasa, ya, kita memberikan uang kita kepada fakir miskin atau kita berinfak ke tempat ibadah dan sebagainya. Tidak, ya. Saya sudah membahas video tersebut, ya, sedekah yang terbaik, ya. Silakan Anda bisa tonton video saya berkaitan dengan itu. Nah, kali ini saya akan membahas kaitannya dengan sedekah yang cakupannya lebih luas lagi, ya. Cakupannya lebih melebar lagi. Bahkan ketika kita meniatkan uang yang kita keluarkan itu untuk sedekah, maka akan jadi sedekah. Nah, begini sahabat, pada dasarnya setiap hari kita belanja atau membeli sesuatu, ya kan? Atau kita melakukan aktivitas, kan seperti itu ya. Nah, saat kita membeli sesuatu, membeli barang, katakanlah kita punya uang, kemudian kita belikan uang itu makanan, ya. Tidak Anda berikan saja begitu uangnya, tetapi Anda niatkan, ya. Anda niatkan untuk memberikan uang itu sebagai sedekah kepada orang yang jualan makanan itu, ya. Karena pada dasarnya saat kita memberikan uang kepada seseorang yang kita beli makanan atau beli barangnya, maka mereka mendapatkan keuntungan dari uang kita, ya. Nah, jadi ketika kita membelanjakan uang kita niatkan untuk sedekah kepada mereka, ya. Banyak sekali saya jumpai bahwa saat orang berbelanja, kemudian saat dia sudah mendapatkan barang belanjaan, lalu ketika dilihat di dompet, dia merasa, loh, uang saya kok segini, uang saya kok berkurang banyak. Nah, ketika ada perasaan uangnya berkurang, ketika ada rasa uangnya itu sudah menipis atau mau habis, nah, ini yang diakses adalah perasaan berkurang, kan seperti itu. Ketika yang diakses perasaan berkurang, maka dirinya itu tidak merasa berlimpah atau tidak merasa kaya. Dirinya merasa kekurangan atau merasa miskin. Nah, inilah yang salah, sahabat. Jadi banyak orang saat belanja, ya, jangankan belanja barang banyak, ketika dia mau membelikan sesuatu saja, itu pikir-pikir. Ini kalau misalnya saya belikan uang saya yang tinggal segini, nanti uang saya berkurang. Nanti uang saya akan habis. Nah, ketika ada perasaan seperti itu, nah, yang diakses adalah perasaan kekurangan, niscaya susah untuk berlimpah, sulit untuk kaya. Karena yang diakses adalah perasaan berkurangnya. Ya, ketika yang diakses itu perasaan berkurang, ya, maka kekurangan itulah yang terjadi, ya. Karena pada dasarnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika hambanya merasa kekurangan, maka yang diberikan oleh Allah adalah kekurangan atau kemiskinan, ya. Padahal di Al-Qur'an juga sudah jelas, ya, Allah itu tidak menciptakan kemiskinan atau kekurangan, ya. Allah itu menciptakan kekayaan dan kecukupan, ya. Anda bisa cek di Al-Qur'an, ya, kaitannya dengan itu. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mengakses perasaan berkurang ini diganti dengan perasaan berlimpah atau perasaan punya, ya? Karena pada dasarnya orang yang kaya atau orang yang berlimpah itu dia selalu mengakses perasaan kaya atau perasaan berlimpah. Nah, salah satu caranya adalah dengan
saat belanja ya kita niatkan untuk sedekah pada orang yang kita beli barangnya atau beli produknya ya. Nah, itu adalah salah satu caranya. Kemudian cara yang lain adalah ketika kita membeli barang itu saat Anda di pasar katakanlah ya, Anda kurangi untuk proses tawar-menawar ya. Ketika Anda membeli barang, kemudian Anda tawar serendah-rendahnya. Oke, katakanlah Anda berhasil menawarnya. Tetapi pada dasarnya ketika Anda berhasil menawarnya itu ya, si penjual bisa jadi merasa tidak nyaman dengan tawaran Anda, dengan harga yang Anda tawarkan ya, meskipun sudah deal ya kan. Nah, si penjual itu merasa terdolimi oleh Anda. Sehingga ketika perasaan terdolimi itulah ya, itu mewujud sebagai doa dan doa itu ditujukan kepada Anda. Apakah Anda mau seperti itu? Nah, lantas bagaimana? Kalau misal Anda seringkali menawar barang di pasar atau setiap kali Anda membeli selalu Anda tawar ya, mulai saat ini coba dilatih untuk mengurangi menawar ya. Karena pada dasarnya saat Anda menawar, Anda mengakses kekurangan diri di dalam diri Anda. Diri Anda merasa tidak punya uang ya. Ketika diri Anda merasa tidak punya uang, ya sudah. Anda sulit untuk bisa berlimpah karena yang Anda akses sebenarnya adalah perasaan tidak punya. Ya. Nah, oleh karenanya ketika Anda membeli barang ya, akan lebih bagus untuk tidak menawar sama sekali. Ketika Anda tidak menawar berarti Anda mengakses rasa memiliki atau merasa berlimpah, merasa punya uang. Dan ketika Anda merasa punya uang, maka Anda sanggup untuk membeli barang atau produk tersebut, ya. Jujur saya pun masih berlatih untuk hal ini. Itulah kenapa kita berlatih bersama-sama, ya. Kalau misalnya ada barang, kita membeli sesuatu, maka usahakan hindari untuk menawar. Karena pada dasarnya tawar-menawar itu memang diperbolehkan, tetapi tidak baik di dalam penciptaan keberlimpahan di dalam diri kita. Ya, meskipun tawar-menawar itu memang boleh, tetapi kalau kita ingin bisa menciptakan keberlimpahan atau kekayaan di dalam diri kita, maka tawar-menawar itu kurang tepat untuk diri kita, ya. Nah, itu yang kedua ya. Nah, hanya ada dua saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau terlalu banyak nanti terlalu panjang videonya, ya. Pertama, ya, Anda perlu meniatkan saat Anda membeli barang atau membeli sesuatu, atau ketika Anda mengisi bensin, ya kan? Mengisi bensin, Anda di pom bensin, kemudian Anda keluarkan, ya. Anda niatkan uang ini juga untuk sedekah pada karyawan pom bensin. Ketika Anda membeli makanan, Anda niatkan juga uang ini Anda sedekahkan untuk menjual makanan. Ketika Anda membeli apapun itu, niatkan untuk sedekah kepada penjualnya. Dan hindari atau kurangi tawar-menawar. Nah, ketika Anda sudah bisa meniatkan itu, kemudian Anda sudah menciptakan atau melatih diri Anda untuk tidak menawar, maka akses yang Anda rasakan adalah perasaan punya, perasaan berlimpah. Ketika Anda bisa mengakses keduanya ini, ketika Anda bisa mengakses kekayaan di dalam diri Anda, maka Anda pun bisa menjadi kaya dan berlimpah. Bahkan Anda bisa menjadi magnet uang tanpa Anda harus bersusah payah. Baiklah sahabat, hanya itu yang bisa saya bagikan kepada Anda. Semoga bermanfaat. Silakan Anda praktek. Saya pun juga masih berlatih sampai saat ini. Dan silakan latihan, dan terus latihan. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Saiful Salam. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berlimpah.